Assalamualaikum. Bersama kami kembali, saya Mutiara Langit dan Saya Najwa Kalam. Assalamualaikum. sekarang Umi kita berbicara tentang keluarga, Boleh. tentang selingkuh. Apa, Mama? Selingkuh. Oh, la haula quwata illa billah ketika saya mendengarnya. Selingkuh, Uma? Iya, itu Sesuatu yang wallahu alam. Saya bagaimana tanggapannya? eh sepertinya selingkuh zaman now ya? Apa masa lalu ada berita selingkuh? Maksudnya masa lalu banget, Waktu saya kecil ada tapi fenomena. sedikit ya, ya. Kalau sekarang banyak, itu kehendak Allah. Wallahu alam. Seperti itu. Bagaimana? Apa yang membuat seseorang Selingkuh. berpindah ke lain hati? Seperti itu. Adakah penyebab? Adakah alasan ketika seseorang berpindah ke lain hati? Wallahu alam. Menurut Uma, Pergaulan bebas kali ya. bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Iya, Pertemanan. besti-bestian. La haula quwata illa billah. Dan itu antara laki-laki dan perempuan. Iya, Atau seperti apa? Yang jelas, menurut saya itu adalah kehendak Allah. Fenomena itu ada. iya. Yang akan kita bahas, kenapa? Atau adakah alasan seseorang berpindah ke lain hati? Seperti itu. Tidak harmonis rumah tangganya? Sudah bosan dengan pasangan? Masya Allah. Atau seperti apa? Emang ketika bosan boleh selingkuh? Tidak dong, Mam. Ketika tidak harmonis, saya pikir jalan keluarnya tidak berpindah ke lain hati juga. Iya, Memperbaiki dong. Allah alam. iya. Apakah bisa diperbaiki? Ketika atas kehendak Allah, itu bisa diperbaiki. La haula quwata illa billah. Seperti itu, Ma. Iya. Ketika dalam realnya keduanya masih ada niat baik ya. Masih ada niat baik. Ada niat baik untuk memperbaiki hubungan. Seperti itu. Tapi ketika sudah tidak ada niat baik, ketika sudah gelap mata, ketika sudah lupa, itu dia Allah. sesuatu yang akhirnya manusia tidak bisa menghindarinya. Iya, Seperti itu. iya, Mencari teman untuk berbicara yang lain selain pasangan. iya, Seperti itu kan? iya, Mencari teman buat curhat iya, orang lain selain pasangan. iya. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Bergaul bebas. Laki-laki maksudnya bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan muhrim. Iya. Akhirnya itu peluang ada di hadapan. kesempatan dalam kesempitan. La haula quwata illa billah. Itu fenomena. Itu begitu marak dibicarakan. Iya, Dan itu wallahu alam kenapa menjadi topik trending? Kenapa itu disukai? Ketika membicarakan kekurangan orang lain. Ya, Uma. iya betul. Sebenarnya ketika berbicara perselingkuhan atau seorang manusia berpindah ke lain hati, haruskah dijadikan pemberitaan dan akhirnya jadi topik trending dan akhirnya itu membuat hangatnya pemberitaan, riuh rendahnya komentar? Itu kesukaan algoritma, Mi. La haula quwata illa billah. Seperti itu? Iya. Saya tidak tahu. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Kalau saya
Algoritma suka dengan sesuatu isu yang panas, Oh, mau tahu isu ya. yang kontroversi, Oh, isu seperti yang itu. hot. Seperti itu. La haula quwata Seperti illa itu, billah. gitu. Dan emang Masya Allah, manusia begitu suka gibah. Oh, membicarakan orang lain. Iya, betul. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mau laki-laki mau perempuan. Katanya gibah itu katanya perempuan aja. Saya lihat enggak. Oh, saya pikir semua manusia ada kesempatan seperti itu. La haula quwata illa billah. Iya kan, Uma? Iya, Hmm. laki-laki juga banyak yang suka gibah, saya Tapi ketika lihat. berbicara statement tentang gibah tuh katanya seringnya perempuan ya. Iya, justru itu. Saya barusan menyangkal pendapat itu. Jadi saya takut disangka gibah nih. La haula quwata illa billah, membicarakan tentang perselingkuhan. Tapi saya tidak membicarakan tentang seseorang siapa yang berselingkuh, tapi saya membicarakan tentang fenomena. Ketika begitu banyak manusia yang berpindah ke lain hati dari pasangannya. Iya, seperti La haula itu. quwata illa billah. Kita Karena berbicara solusi, oh, sepertinya menikahnya karena dirinya. mencintainya karena pasangannya. Iya, seperti itu. Udah bosan tinggalin, Iya, cari pengganti yang lain seperti iya, itu. seperti itu. Jadi hanya sekedar apa? Oh ya, Rob, saya lupa dengan iklan. Cinta pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama. Terserah Anda, selanjutnya terserah Anda, terserah apa? Cinta pada di awal ya di situ gitu. Dan akhirnya tidak sesuai dengan idealisme, udah gitu kan pindah ke lain hati. Oh iya, seperti itu. Iya, kenapa kita membahas seperti ini? Kita perempuan, Iya, kita menikah. iya, seperti itu. Di situ ada pengalaman, karena kita pelaku ya. Pelaku. Pelaku dari dua orang yang menikah maksudnya. Di situ ada problematika, ada permasalahan di dalam pernikahan. Ketika dari sudut pandang manusia, ada aja. Bagaimana kita menyikapinya? Seperti itu kan, Uma? Iya, seperti itu. Merasa melihat pasangan begitu banyak kekurangan. Jadi kan cepet bosan ya, tidak asik gitu kan. Nggak bisa diajak curhat, Iya, seperti itu. nggak apa sih namanya? Nggak enak diajak bicara. Iya, bukan teman yang bisa diajak curhat gitu kan. Iya. Bukan teman yang satu hati. Ketika itu ada di hadapan, kita tidak harus pindah ke lain hati untuk curhat ya. Harusnya. Harus berlapang dengan apa adanya dia dong. Iya. Oh, Curhatnya ke Allah aja. Dan Allah yang akan merubahnya. Iya, ketika Allah adalah tempat mengadu. Allah yang membolak-balikan hati manusia, dan akhirnya ketika pasangan kita berubah, Iya, seperti itu. seperti apa yang Kita seharusnya. Seperti apa yang seharusnya, seperti apa yang nyatanya itu adalah kehendaknya. Iya. Sesuatu yang ada di hadapan kita. Seperti itu. Iya. Jadi emang jangan membelenggu diri dengan idealisme diri. Dan jangan mencari pelarian atau pelampiasan untuk bercerita, meskipun hanya sekedar cerita. Iya. Ke orang lain selain pasangan ya, Uma? Iya, seperti itu. Berceritanya kepada Allah saja. Iya. Dari apa yang kita alami. Iya. Begitu lirih. Dan akhirnya kita berlapang. Seperti itu. Seperti Sayyidah Maryam ya. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Berdua dengan Allah. La haula quwata illa billah. Ketika suami atau pasangan tidak bisa diajak curhat, tidak bisa diajak dialog, kita curhatnya lebih baik ke Allah aja ya. Mengadu kepada Allah. Iya. Berpasrah kepada Allah ya. Iya, seperti itu. La haula quwata illa billah. Tempat segala-galanya Allah tuh. La haula quwata illa billah. Ketika di dalam dunia nyata begitu sulit mencari seorang teman yang mengerti diri kita, saya pun merasakannya
ketika hidup rasanya sendiri. Tak ada yang bisa mengerti, tak ada yang bisa memahami. Oh, iya, lari ketika manusia seperti itu, pelariannya ke Allah ya. Itu idealnya Uma. Ketika bisa seperti itu. Ideal di sini dalam konteks kepasrahan ya, gitu kan kayak gitu. Bukan dari sudut pandang yang lain. Ketika pasrah kepada Allah. Akhirnya ketika apapun dengan permasalahan yang kita hadapi di dalam pernikahan, mengadunya kepada Allah, bukan ke orang lain. Dan akhirnya ada peluang untuk pindah ke lain hati. Ya, apalagi ke lawan jenis ya. Masya Allah. Ke lawan jenis, itu bisa ada unsur pemanfaatan. Masya Allah. Kalau masih sesama gender masih mending ya. Iya, masih mending. Tapi di situ juga kita harus menjaga ada sesuatu yang boleh kita katakan dan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Iya, seperti itu gitu. Privasi. Iya. Ada kondisinya yang saya lihat. Seorang istri di dalam sudut pandang keyakinan harus menjaga aib suaminya dan seorang suami menjaga aib istrinya ya Uma. Iya. Tidak diceritakan ke orang lain. Iya. Ketika ada kekurangan pada diri pasangan kita masing-masing. Iya. Seperti itu Uma? Iya. Ada kan pendapat itu? Saya dengar. La haula quwata illa billah. Itu adalah fenomena. Itu adalah kehendak Allah. Saya mendengar berita itu, la haula quwata illa billah. Kenapa itu dibahas? Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan tuh rasanya. Masya Allah. Gitu. Tentang pemberitaan itu. La haula quwata illa billah. Ketika perselingkuhan dibahas, ketika aib dibahas, ketika kekurangan dibahas, ketika semua manusia membahasnya, ketika semua manusia mendengarkan pemberitaannya. Bagaimana Uma? Saya melihat gini Mi, orang begitu ingin viral, jadi menghalalkan segala cara. Saya lihat aib orang dibongkar biar kontennya laku, viral, seperti itu gitu. Yang jadi korban orang lain dong Uma? Yang jadi korban orang lain. Korban yang diberitakan. Korban yang diberitakan harus menanggung aib atau malu. Iya, seperti itu. Ketika itu bentuk kesalahan, ketika itu bentuk kekurangan, kan seperti itu. Masya Allah. La haula quwata illa billah, saya melihat fenomena seperti itu. Tapi saya yakin itu adalah kehendak Allah. Pembelajaran untuk manusia. Akhirnya manusia berhati-hati ketika bersikap seperti itu. Iya. Pembelajaran besar buat sang pelaku. Seperti itu. Dan untuk orang yang melihat, untuk orang yang mendengar berita, kembali ke sebuah kondisi yang benar, kepada sesuatu yang diyakini, dari apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Iya. Kembali kepada Allah. La haula quwata illa billah. Semuanya ya, kembali kepada Allah. Baik pelaku, baik pembuat, baik yang melihat, yang mendengar, netizen, semuanya itu kita semuanya kehendak Allah. Iya. Dan semuanya kembali kepada Allah. Itu yang terbaik. Ketika pemberitaan itu saya mendengarnya. Dan itu adalah pembelajaran buat manusia. La haula quwata illa billah. Ketika menikah harus menerima apapun kekurangan dan kelebihan pasangan karena Allah. La haula quwata illa billah. Berlapang dada ya. Berlapang dada kondisi pasangan. Iya. Bagaimanapun kondisi pasangan, berlapang dada, yakin itu adalah kehendak Allah. Dan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Apapun kondisinya. Iya. Apapun keadaannya. Tentang apapun yang ada pada dirinya. Seperti itu. Karena jodoh itu jelas adalah takdir. Itu adalah sesuatu yang manusia tidak bisa menghindarinya. Iya. Jodoh itu sesuatu yang benar-benar Allah tetapkan. Itu manusia sepakat bahwa jodoh itu adalah ketetapan Allah.
jodoh itu adalah kehendak Allah. Ketika bagaimanapun kondisi jodoh kita harus berlapang dada. Karena ketika sebenarnya kita juga harus mawas diri ya. Iya, Jangan melihat kekurangan pasangan aja. tapi lihat Emang kita kekurangan diri. Iya, emang kita udah sempurna gitu kan, seperti itu gitu. Melihat kekurangan yang ada pada diri. Iya, seperti itu gitu. Dan Ya, akhirnya saling mengisi antara kekurangan dan kelebihan. iya, seperti itu. Kalau orang kan biasa begitu terlihat kekurangan orang lain ya, Masya Allah. Tapi kekurangan diri tidak terlihat ya, tidak Uma. terlihat. Begitulah manusia. Iya, merasa diri benar, merasa diri baik, gitu kan, seperti itu gitu. Yang salah itu orang lain. Seperti itu kebanyakannya. Tapi nyatanya Masya Allah. ada kondisinya kita melakukan kesalahan. Iya, Dan kadang kita melewatkannya, melupakannya, iya, tidak merasa ya, Uma. iya, Mawas diri adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika manusia ingin memperbaiki diri. Seperti itu, Uma. iya. La Banyak haula wa la quwata illa billah. yang mengabaikan kekurangan diri. Banyak yang mentolerir kekurangan diri. Itu manusiawi. Itulah manusia. Itu adalah kehendak Allah buat manusia. Seperti itu, Uma. Iya, seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Lanjut, gimana, Uma? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula kata billah. Ketika berbicara tentang pembahasan yang kata orang itu lagi banyak dibicarakan, saya jadi malu. Itulah kehendak Allah. Itulah fenomena. Seperti itu. La kata bila Umar. La haula kata billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semua yang ada, semua yang terjadi, itu adalah kehendak Allah. Iya, Umar. Baik, buruk, itu adalah kehendak Allah. La haula quwata illa billah. Manusia berlapang dada dengan yang ada. Apapun yang ada di hadapan, Iya, termasuk apapun adanya pasangan kita, iya, sehingga tidak pindah ke lain hati. Seperti itu, Umar. iya, Masya Allah. La Masya Allah. haula quwata illa billah. Iya. Ketika dalam kondisi baik, yakin itu adalah kehendak Allah, sehingga diri tidak terlena, merasa bangga dengan keadaan yang ada. Ketika diri dalam keadaan terpuruk, kebatilan, tidak frustasi, ketika itu adalah kehendak Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah Maha segala-galanya. Ketika Allah adalah segala-galanya. Ketika Allah selalu dan selamanya. La haula quwata illa billah. La haula quwata billah. Dari sampai di sini dulu ya, Mi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.